bukan dia menulis tapi pihak Lembang itu Erick Thohir sudah pasti mengambil pelatih Jepang. Nah, itu jadi memang ini yang saya rasa Yes, alhamdulillah, tepat pagi ini teka-teki siapa pelatih Timnas Indonesia akhirnya terjawab sudah. Yes, alhamdulillah, tepat pagi ini teka-teki siapa pelatih Timnas Indonesia akhirnya terjawab sudah. Hari ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi umumkan 4 pelatih Timnas Indonesia. Nomor 3 sangat dipuja-puji supporter Timnas Indonesia. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian, agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, ramai desakan mundur menggema di media sosial setelah Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Banyak netizen kecewa dan meminta Erick Thohir turun dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Namun, mantan Presiden Inter Milan itu akhirnya angkat suara. Dalam pernyataannya, Erick menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur karena masih memegang amanah dari para pemilih serta berkomitmen untuk tetap bekerja hingga masa jabatannya selesai pada 2027. Berikut 3 fakta menarik dari pernyataan tegas Erick Thohir soal desakan mundur yang viral tersebut. 1. Menolak mundur, Erick Thohir sebut amanah harus dijaga. Dalam sebuah podcast baru-baru ini, Erick Thohir menegaskan dirinya tidak akan mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI meskipun banjir kritik melanda. Menurutnya, jabatan itu adalah hasil kepercayaan dari para voters, mulai dari klub hingga asosiasi daerah. Jangan kita membangun scapegoat, kita harus mengakui salah semua, ujar Erick. Ia menilai bahwa mencari kambing hitam bukanlah solusi. Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengakui kekurangan bersama dan memperbaiki sistem sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Erick juga menambahkan, keputusan untuk tetap menjabat bukan semata soal gengsi, tapi bentuk tanggung jawab moral terhadap amanah yang telah ia emban sejak awal terpilih. 2. Komitmen hingga 2027 buka peluang regenerasi PSSI. Erick menyadari masa jabatannya masih akan berlangsung hingga 2027. Ia menegaskan tidak akan meninggalkan posisinya di tengah jalan, namun juga membuka pintu lebar-lebar bagi siapa saja yang ingin maju dalam pemilihan berikutnya. Nah, jadi amanah ini ya saya harus pertanggungjawabkan dan jaga. Dan itu yang saya bilang, pada 2027 ada pemilihan silahkan saja. Ia berharap dalam sisa 2 tahun ke depan, PSSI dapat terus melakukan transformasi yang telah disepakati bersama FIFA dan pemerintah Indonesia, termasuk keberadaan kantor FIFA di Jakarta sebagai simbol perubahan tata kelola sepak bola nasional. Bagi Erick, kesinambungan program jauh lebih penting daripada sekadar pergantian figur. Saya juga tidak mau misalnya kita selalu benar. Yang mana ada sih manusia yang selalu benar? Yang ada banyak salah. Tetapi kontinuitas kesempatan bekerja kita lakukan dengan kerja keras. 3. Terbuka untuk kritik, tak tutup kuping dari suara publik. Meski banyak pihak menyoroti kegagalan timnas, Erick menegaskan dirinya adalah tipe pemimpin yang terbuka terhadap kritik dan masukan publik. Ia tak mau menutup telinga terhadap aspirasi masyarakat sepak bola Indonesia. Orang kita bagian dari masyarakat sepak bola. Masa saya menutup kuping? Ya nggak mungkin, katanya. Erick juga menegaskan bahwa kritik adalah bagian penting dalam proses pembangunan sepak bola nasional. Ia tidak ingin sikap defensif menutup ruang diskusi antara federasi dan supporter. Saya rasa saya tipe orang yang sangat terbuka, tegasnya. Sikap ini menunjukkan bahwa Erick tidak sekadar ingin mempertahankan jabatan, tapi juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama memperbaiki sepak bola Indonesia.
dari dalam. Ia menganggap perjalanan ini sebagai proses panjang yang harus dijalani dengan kerja keras dan kesabaran. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini mencerminkan dua sisi mata uang dari kepemimpinan di dunia olahraga Indonesia. Di satu sisi, desakan publik agar Erick Thohir mundur menunjukkan betapa tingginya ekspektasi masyarakat terhadap prestasi sepak bola nasional. Kegagalan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 memang menyakitkan, terlebih di tengah semangat besar publik yang sudah terbakar sejak transformasi PSSI dimulai. Lebih lanjut, namun di sisi lain, sikap Erick yang memilih bertahan juga memperlihatkan tanggung jawab dan konsistensi dalam menjalankan amanah. Ia tidak lari dari tekanan, melainkan berusaha dengan kerja nyata dan keterbukaan terhadap kritik. Dalam konteks organisasi, keputusan ini bisa dimaknai sebagai upaya menjaga kontinuitas program agar perubahan yang sedang berjalan tidak terhenti hanya karena hasil sementara yang mengecewakan. Tetap saja, tantangan sesungguhnya bukan sekadar bertahan di posisi, melainkan membuktikan bahwa keterbukaan terhadap kritik benar-benar diikuti dengan perbaikan yang konkret. Publik berharap Erick bukan hanya mendengarkan, tapi juga bertindak sesuai suara mereka. Jika kepercayaan itu mampu dijaga hingga akhir masa jabatannya, maka sikapnya yang sekarang bisa menjadi titik balik penting bagi wajah baru sepak bola Indonesia. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari proses menuju kemajuan. Selama masih ada tekad untuk berbenar dan keberanian menerima kritik, sepak bola Indonesia akan selalu punya harapan untuk bangkit lebih kuat. FIFA Matchday November tanpa dampak pada peringkat FIFA Indonesia. Sumarji mengungkapkan alasan. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia U23 tidak akan bertanding dalam FIFA Matchday yang akan datang di bulan November 2025. Bagaimana hal ini mempengaruhi persiapan Timnas dan apa langkah selanjutnya? 1. Pertandingan uji coba tanpa pengaruh pada peringkat FIFA. Menjelang FIFA Matchday November 2025, banyak yang mengira bahwa pertandingan Timnas Indonesia U23 akan mempengaruhi ranking FIFA. Namun, hal itu dibantah langsung oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji, yang menyatakan bahwa laga-laga uji coba yang dijadwalkan tidak akan dihitung dalam perhitungan FIFA A-Match. Menurut Sumarji, kedua pertandingan tersebut akan dijalani Timnas Indonesia di bawah kategori Tier 2, yang berarti hasil pertandingan tidak akan mempengaruhi posisi Indonesia dalam ranking FIFA. Persiapan menjelang SEA Games. Keputusan untuk menjadwalkan uji coba tanpa dampak pada ranking FIFA ini, kata Sumarji, lebih dikarenakan persiapan intensif Indonesia U23 menuju SEA Games 2025 di Thailand. Kami ingin memberikan waktu yang cukup bagi pemain untuk berlatih dan memperkuat tim sebelum SEA Games, ujar Sumarji, yang menambahkan bahwa tujuan utama dalam pertandingan ini adalah untuk mengevaluasi kondisi fisik dan strategi tim. 2. Timnas Indonesia U23 menghadapi dua lawan misterius. Meski jadwal pertandingan sudah ditentukan, Sumarji masih enggan mengungkapkan siapa saja yang akan dihadapi Indonesia U23 dalam dua laga uji coba tersebut. Namun, yang jelas, dua negara lawan yang akan dihadapi Indonesia telah sepakat untuk melangsungkan latihan tanding di Jakarta pada 10-18 November 2025. Meski nama lawan belum diumumkan, banyak spekulasi bahwa laga ini bisa menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan Timnas Indonesia U23. Latihan dan persiapan menjelang SEA Games. Uji coba ini direncanakan sebagai bagian dari persiapan tim menuju SEA Games dengan target ambisius untuk mempertahankan medali emas yang diraih pada edisi sebelumnya.
Pelatih Indra Syafri berharap bahwa uji coba ini dapat mengasah taktik dan meningkatkan kerjasama antar pemain sebelum mereka bertanding di Thailand tahun depan. Menurut Sumarji, meski hasilnya tidak akan mempengaruhi ranking FIFA, uji coba ini tetap sangat penting bagi pengembangan tim. 3. Catatan uji coba sebelumnya, laga menarik melawan India U23. Sebagai bagian dari rangkaian persiapan, Timnas Indonesia U23 sudah menjalani beberapa laga uji coba dengan tim lain, seperti India U23 pada Oktober 2025. Pada 2 laga uji coba tersebut, Indonesia mengalami kekalahan 1-2 pada pertemuan pertama, namun berhasil menahan imbang India 1-1 pada pertemuan kedua. Meski hasilnya kurang memuaskan, pelatih Indra Syafri menilai pengalaman tersebut sangat berguna untuk meningkatkan kekompakan tim dan kesiapan mental pemain. Pembelajaran dari hasil uji coba. Indra Syafri menegaskan bahwa meski hasil pertandingan tidak selalu positif, pengalaman bermain melawan tim kuat seperti India sangat berharga. Kami bisa belajar banyak dari kekalahan dan hasil imbang itu. Kami harus memperbaiki kekurangan yang ada, terutama dalam transisi permainan dan finishing, kata Indra. Hasil uji coba yang tidak selalu menggembirakan ini, menurutnya, justru menjadi batu loncatan untuk menghadapi tantangan lebih besar di SEA Games 2025. Demikian, meski tidak ada pertandingan yang berpengaruh pada peringkat FIFA, Timnas Indonesia U23 tetap fokus pada persiapan untuk mempertahankan kejayaan mereka di tingkat ASEAN pada SEA Games mendatang. Terlepas dari kurangnya dampak pada ranking, pertandingan uji coba yang akan datang tetap menjadi bagian penting dari perjalanan panjang menuju sukses Indonesia. Lebih lanjut, keputusan untuk tidak menghitung laga uji coba Indonesia U23 dalam perhitungan FIFA Matchday tentu bisa dilihat dari 2 sisi. Di satu sisi, ini memberikan kebebasan bagi pelatih dan tim untuk lebih fokus pada persiapan teknis tanpa beban peringkat FIFA yang bisa mempengaruhi mental pemain. Tanpa tekanan harus meraih hasil positif demi mempertahankan posisi dalam ranking, tim bisa lebih leluasa mengevaluasi taktik, permainan, dan kekuatan mental mereka yang sangat dibutuhkan menjelang SEA Games 2025. Namun, di sisi lain, hal ini bisa menjadi pedang bermata dua. Meski tidak mempengaruhi peringkat FIFA, ketidakpastian soal lawan uji coba bisa membuat persiapan terasa kurang maksimal. Idealnya, uji coba melawan tim yang setara atau bahkan lebih kuat dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang kekuatan tim. Tapi jika lawannya terlalu lemah atau hanya sekedar untuk menjaga momentum, mungkin hasil uji coba tersebut tidak akan memberi informasi berharga yang dibutuhkan untuk mengukur kemampuan tim secara akurat. Di luar itu, pemusatan latihan dan pertandingan uji coba tetap memiliki peran yang sangat vital, terutama dengan target tinggi seperti mempertahankan medali emas di SEA Games. Indonesia U23 harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengasah permainan tim, memperbaiki kelemahan yang ada, dan membangun chemistry antar pemain. Setiap uji coba adalah kesempatan untuk berkembang meski tidak ada dampak langsung pada ranking FIFA. Secara keseluruhan, meski hasil uji coba ini tidak akan berdampak langsung pada peringkat, Indonesia U23 tetap harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mematangkan persiapan mereka. Mengingat lawan-lawan yang akan dihadapi di SEA Games nanti, uji coba ini tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan panjang menuju kesuksesan timnas. Timnas Indonesia dijagokan lolos semifinal Piala Asia 2027. Tapi ada syaratnya, ini yang harus terjadi. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia menjadi sorotan menjelang Piala Asia 2027. Andre Rosiade, penasehat Semen Padang, memberi prediksi optimis mengenai peluang tim Garuda di ajang tersebut. Ia meyakini bahwa Indonesia bisa melaju jauh, bahkan hingga semifinal, dengan catatan mereka tidak bertemu Jepang sebelum babak semifinal. Pernyataan ini mempertegas harapan tinggi yang disematkan kepada skuad Indonesia, asalkan faktor penentu lainnya seperti kualitas pelatih dan kesiapan tim bisa dioptimalkan. Berikut adalah 3 fakta utama yang mendasari harapan tersebut. 1. Pelatih yang tepat jadi kunci kesuksesan Timnas Indonesia. Andre Rosiade percaya bahwa kunci sukses Timnas Indonesia di Piala Asia 2027 terletak pada pelatih yang berkualitas.
Menurutnya, Indonesia memiliki banyak pemain berbakat, baik itu dari kalangan naturalisasi maupun pemain lokal yang siap menunjukkan kemampuan terbaik mereka di level internasional. Namun, semua potensi ini harus dibina oleh pelatih yang memahami kultur sepak bola Indonesia dan mau menetap untuk mengembangkan tim. Jika pelatihnya berkualitas dan mau mengenal kultur sepak bola serta berdomisili di Indonesia, hasilnya pasti bagus, kata Rosiade dalam sebuah wawancara. Ini menunjukkan bahwa masalah utama selama ini bukan hanya pada kualitas pemain, tetapi juga pada peran pelatih dalam membentuk tim yang solid dan paham akan kebutuhan timnas Indonesia dalam kompetisi internasional. 2. Target awal lolos ke 16 besar Piala Asia 2027. Walaupun banyak yang menjagokan timnas Indonesia untuk bisa melaju lebih jauh, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa target utama Indonesia di Piala Asia 2027 adalah lolos ke 16 besar. Kami ada target untuk Piala Asia 2027, bisa atau tidak lolos ke 16 besar, ujar Erick Thohir dalam sebuah konferensi pers. Dengan posisi Indonesia yang kini berada di peringkat 20-an Asia, pencapaian ini bisa dianggap sebagai langkah awal yang realistis. Namun, jika target ini tercapai, PSSI dan masyarakat Indonesia tentu berharap lebih, melihat potensi yang ada dalam skuad Garuda. 3. Pelatih baru yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas tim. PSSI saat ini sedang dalam proses mencari pelatih baru setelah kepergian Shin Tae-yong. Erick Thohir menyatakan bahwa mereka telah mengantongi 5 nama calon pelatih yang akan dipertimbangkan untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Proses pencarian pelatih ini akan berlangsung dengan cermat karena pilihan tersebut tidak hanya melibatkan PSSI tetapi juga pihak pemerintah. Diharapkan bahwa pelatih yang dipilih nanti bisa memberi dampak positif bagi performa timnas Indonesia. Menurut Erick, pelatih baru tersebut mungkin akan diumumkan pada awal tahun 2026, memberi waktu cukup bagi mereka untuk mempersiapkan diri menjelang pertandingan penting tahun depan. Optimisme yang tinggi bagi timnas Indonesia di Piala Asia 2027 jelas terlihat dari berbagai pernyataan ini. Meski ada harapan besar, jalan untuk mencapai semifinal tentu bukan tanpa tantangan. Salah satunya adalah potensi pertemuan dengan Jepang yang menjadi raksasa sepak bola Asia. Namun, jika faktor-faktor kunci seperti pemilihan pelatih yang tepat dan kesiapan tim bisa terpenuhi, bukan tidak mungkin Indonesia akan menorehkan sejarah baru di ajang Piala Asia mendatang. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia menjelang Piala Asia 2027 ini cukup menarik dan penuh tantangan. Dengan Andre Rosiade yang menjagokan Indonesia lolos hingga semifinal, ada harapan besar yang disematkan pada tim Garuda. Namun, harapan ini juga disertai dengan syarat-syarat tertentu, terutama soal pelatih dan kesiapan tim. Rosiade menyebut bahwa kunci utama kesuksesan terletak pada pelatih yang memahami budaya sepak bola Indonesia dan bisa memaksimalkan potensi pemain. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir lebih realistis dengan menetapkan target awal untuk timnas Indonesia lolos ke 16 besar, yang menurutnya sudah menjadi langkah yang cukup ambisius mengingat posisi Indonesia yang masih berada di peringkat 20-an Asia. Melihat hal ini, memang ada keseimbangan antara harapan tinggi dan pencapaian yang lebih realistis. Memang Indonesia memiliki potensi besar dengan pemain lokal dan naturalisasi yang kualitasnya semakin berkembang. Namun, tanpa pelatih yang bisa mengelola dan memadukan kekuatan tim dengan baik, potensi itu bisa saja terbuang sia-sia. Proses pencarian pelatih baru yang sedang dilakukan oleh PSSI akan sangat menentukan masa depan tim. Ini bukan hanya soal strategi atau taktik di lapangan, tetapi juga soal bagaimana membangun chemistry dan mentalitas juara dalam tim. Namun, ada satu hal yang tak bisa diabaikan, Jepang. Sebagai kekuatan dominan sepak bola Asia saat ini, Indonesia jelas harus berhati-hati jika bertemu Jepang di Piala Asia 2025. Kekuatan Jepang yang luar biasa terbukti dengan performa mereka yang mengalahkan Brasil dalam FIFA Matchday Oktober 2025. Untuk itu, timnas Indonesia perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik dari sisi teknis maupun mental, untuk menghadapi lawan-lawan kuat.
Secara keseluruhan, saya rasa Indonesia memang memiliki potensi untuk tampil lebih baik di Piala Asia 2027. Tetapi, ini bukan hanya soal kualitas pemain atau pelatih, melainkan bagaimana semua pihak, mulai dari PSSI, pemain, hingga pelatih, bisa bekerja sama dengan visi yang jelas dan target yang realistis. Dengan strategi yang tepat dan dukungan yang solid, semifinal bukanlah impian yang tak mungkin dicapai, meski harus melalui perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Erick Thohir tak gentar dengan desakan mundur. Saya akan terus pimpin PSSI hingga 2027. Sebelumnya diberitakan, setelah kegagalan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, desakan agar Erick Thohir mundur dari jabatannya sebagai ketua PSSI semakin kuat. Namun, Thohir menunjukkan sikap tegas, menyatakan bahwa dia akan tetap menjalankan amanah kepemimpinan hingga 2027 dan membuka ruang bagi siapapun yang ingin maju pada pemilihan tersebut. Berikut adalah beberapa fakta penting terkait tanggapan Erick Thohir. 1. Komitmen Erick Thohir menyelesaikan tugasnya hingga 2027. Erick Thohir menegaskan komitmennya untuk menjalankan kepemimpinan PSSI hingga masa jabatannya berakhir pada 2027. Dalam sebuah wawancara di YouTube Bukan Kaleng-Kaleng pada 4 November 2025, Thohir mengungkapkan bahwa keputusan-keputusan yang diambil dalam organisasi sepak bola nasional harus dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Thohir juga menegaskan pentingnya proses pemilihan yang sah, mengingat bahwa dirinya terpilih berkat dukungan dari berbagai pihak, termasuk daerah dan klub-klub sepak bola. Erick Thohir mengakui kegagalan Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya beban individu. Jangan kita membangun scapegoat, kita harus mengaku salah semua, ujarnya dengan tegas, mengingatkan publik bahwa tidak ada yang bisa selalu benar, namun yang terpenting adalah usaha keras dan introspeksi untuk perbaikan. 2. Penjelasan tentang keberadaan kantor FIFA di Jakarta. Dalam konferensi pers tersebut, Erick Thohir juga menyinggung mengenai keberadaan kantor FIFA di Jakarta yang merupakan hasil dari kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan FIFA. Thohir menjelaskan bahwa kantor FIFA di Indonesia merupakan bagian dari upaya untuk mendukung transformasi sepak bola Indonesia. Keberadaan kantor ini menunjukkan adanya niat serius untuk membawa perubahan besar dalam pengelolaan sepak bola tanah air, dan Thohir melihatnya sebagai salah satu pencapaian besar yang harus dijaga oleh PSSI ke depan. Ia menambahkan, kehadiran kantor FIFA ini bukan hanya simbol, tapi juga komitmen untuk transformasi. Ini menjadi salah satu langkah nyata dalam upaya memperbaiki sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. 3. Terbuka dengan kritik dan membuka peluang pemilihan 2027. Meskipun menghadapi banyak kritik, Erick Thohir menunjukkan sikap yang terbuka dan siap menerima masukan dari berbagai pihak. Ia menegaskan pentingnya dialog dan keterbukaan terhadap kritik sebagai bagian dari proses perbaikan. Saya tidak menutup diri, saya terbuka. Itu justru menjadi introspeksi diri untuk kita semua, jelas Thohir. Di tengah banyaknya tagar di media sosial yang meminta dirinya mundur, Thohir malah menganggap hal tersebut sebagai kesempatan untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Dia juga mengungkapkan bahwa setelah masa jabatannya berakhir pada 2027, PSSI akan mengadakan pemilihan yang memberi kesempatan kepada siapapun yang ingin maju untuk menggantikannya. Thohir juga meminta publik untuk memberi kesempatan kepada PSSI untuk terus bekerja, meskipun ada banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Mari kita beri kesempatan untuk bekerja dengan segala kekurangan yang ada. Yang penting adalah kontinuitas dan kerja keras, tambahnya. Erick Thohir pun mengakhiri pernyataannya dengan memberikan semangat kepada seluruh elemen sepak bola Indonesia untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik, mengingatkan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses dan yang terpenting adalah terus belajar dan berusaha lebih baik. Lebih lanjut, situasi ini menggambarkan dilema besar bagi Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Meski banyak kritik dan desakan agar ia mundur pasca kegagalan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, Thohir menunjukkan sikap yang sangat tegas dan berprinsip.
Dia menyadari bahwa kepemimpinan dalam organisasi sebesar PSSI bukanlah hal yang mudah, terlebih ketika hasil yang diharapkan tak sesuai dengan ekspektasi publik. Namun, sikapnya yang tidak hanya bertahan tetapi juga membuka ruang untuk kritik dan introspeksi menjadi poin penting dalam cerita ini. Thohir berbicara dengan nada yang sangat terbuka, mengakui adanya kesalahan bersama, dan menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa selalu benar. Ini menunjukkan bahwa ia lebih mengutamakan proses perbaikan daripada bertahan pada posisi tanpa adanya evaluasi diri. Keputusan untuk tetap menjalankan tugas hingga 2027 memang bisa dianggap sebagai bentuk tanggung jawab, tetapi juga membuka peluang bagi calon pemimpin baru pada pemilihan mendatang. Adanya kantor FIFA di Jakarta sebagai bagian dari kesepakatan transformasi sepak bola Indonesia menjadi pencapaian yang tidak bisa dianggap remeh. Ini mungkin bisa menjadi simbol perubahan yang lebih besar di masa depan. Namun, tanpa ada pencapaian konkret dalam prestasi timnas Indonesia, keberadaan kantor FIFA bisa jadi kurang memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat sepak bola Indonesia. Sikap terbuka terhadap kritik yang ditunjukkan oleh Thohir patut dihargai. Namun pada saat yang sama, PSSI dan para pengurus sepak bola Indonesia harus belajar untuk lebih beradaptasi dengan tuntutan dan harapan publik yang semakin tinggi. Ini bukan hanya satu individu atau satu periode kepemimpinan, tapi bagaimana organisasi ini dapat berkembang lebih baik di masa depan. Kita semua tahu bahwa perubahan besar dalam dunia olahraga tidak pernah mudah dan kadang butuh waktu untuk benar-benar terlihat hasilnya. Apakah Piala Dunia U17 2025 jadi perhelatan terakhir Nova Arianto bersama Timnas Indonesia U17? Sebelumnya diberitakan, kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia, di mana pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, dikabarkan bakal meninggalkan posisinya setelah Piala Dunia U17 2025. Isu ini mencuat setelah pengamat sepak bola tanah air, Roni Panggemanan, atau lebih akrab disapa Bung Ropan, menyebut bahwa pasca turnamen dunia tersebut, Nova Arianto akan dipromosikan untuk melatih Timnas Indonesia U20. Kabar ini semakin menguat seiring dengan pernyataan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menyinggung kemungkinan tersebut dalam konferensi pers. 3 fakta utama yang perlu Anda ketahui tentang situasi ini. 1. Erick Thohir mengonfirmasi kenaikan jabatan Nova Arianto. Bung Ropan, pengamat sepak bola Indonesia, menyebutkan bahwa Piala Dunia U17 2025 akan menjadi turnamen terakhir bagi Nova Arianto sebagai pelatih Timnas Indonesia U17. Setelah itu, dia diprediksi akan melatih Timnas Indonesia U20. Pernyataan ini juga dibenarkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers yang digelar pada 24 Oktober 2025. Thohir menyebutkan bahwa Nova Arianto sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa dengan membawa Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia lebih cepat dari yang diharapkan, sesuai dengan blueprint PSSI untuk Piala Dunia U17 2031. Coach Nova adalah salah satu pelatih terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Kalau ditanya sudahkah berhasil? Berhasil, ujar Erick Thohir. Thohir juga menambahkan bahwa Nova memang sudah berhasil menembus target besar yang ditetapkan, dan kini PSSI berencana untuk mempromosikannya ke tim yang lebih besar, yakni Timnas Indonesia U20. 2. Karir gemilang Nova Arianto di dunia sepak bola Indonesia. Nova Arianto bukanlah nama baru dalam dunia sepak bola Indonesia. Sejak tahun 2019, ia sudah bergabung dengan tim kepelatihan Timnas Indonesia, dimulai dengan posisi asisten pelatih Timnas Indonesia U23 di bawah arahan Indra Syafri. Kolaborasi ini berhasil membawa Timnas Indonesia U23 meraih medali perak di SEA Games 2019. Setelah itu, Nova melanjutkan karirnya sebagai asisten pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, U23, U23, dan tim senior, mencatatkan berbagai prestasi gemilang. Selama di bawah bimbingan Nova, Timnas Indonesia U23 berhasil mencatatkan sejarah dengan mencapai semifinal Piala Asia U23 2024.
Sementara itu, di level senior, Timnas Indonesia juga mencatatkan pencapaian terbaik dengan melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan bertahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberhasilan-keberhasilan ini membuktikan kualitas Nova sebagai pelatih yang mampu membawa Indonesia lebih jauh dalam kompetisi internasional. 3. Piala Dunia U17 2025 sebagai penentu masa depan Nova. Piala Dunia U17 2025 bukan hanya menjadi kesempatan terakhir bagi Nova untuk membimbing Timnas Indonesia U17, tetapi juga menjadi batu loncatan untuk karirnya yang lebih besar di Timnas Indonesia U20. Menurut Bung Ropan, Nova akan memanfaatkan turnamen ini untuk memberikan yang terbaik dan mempromosikan pemain-pemain terbaiknya ke Timnas Indonesia U20. Ini menjadi tantangan berat baginya, mengingat harapan besar yang diletakkan di pundaknya. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Erick Thohir, meskipun sudah ada rencana untuk mengangkat Nova menjadi pelatih Timnas U20, keputusan tersebut masih dalam tahap diskusi. Hal ini menunjukkan bahwa PSSI ingin memastikan bahwa promosi ini berjalan lancar dan penuh perhitungan, mengingat tugas Nova masih besar di Piala Dunia U17 yang akan datang. Piala Dunia U17 bisa jadi momen menentukan bagi Nova, yang tidak hanya ingin meninggalkan legasi yang luar biasa bersama Timnas Indonesia U17, tetapi juga mempersiapkan langkah baru di tingkat yang lebih tinggi bersama Timnas Indonesia. Sebuah perjalanan karir yang menarik untuk dinantikan. Lebih lanjut, situasi ini menarik karena menggambarkan perjalanan karir Nova Arianto yang penuh prestasi, namun sekaligus menandai sebuah titik balik dalam kiprahnya di dunia sepak bola Indonesia. Keputusan untuk mempromosikan Nova setelah Piala Dunia U17 2025 menunjukkan kepercayaan besar dari PSSI terhadap kapasitas dan potensinya sebagai pelatih. Sejak bergabung dengan Timnas Indonesia pada tahun 2019, ia telah membuktikan kemampuannya dalam mengembangkan pemain muda dan membawa tim mencapai rekor-rekor yang membanggakan. Dari medali perak di SEA Games hingga keberhasilan Timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia, semuanya merupakan bukti betapa besar kontribusinya. Namun, di sisi lain, Piala Dunia U17 2025 akan menjadi ujian besar bagi Nova. Turnamen ini akan menjadi kesempatan terakhirnya untuk mengukir prestasi bersama Timnas U17 sebelum naik jabatan ke U20. Sebuah tantangan yang besar, karena meskipun dia sudah memiliki rekam jejak yang cemerlang, Piala Dunia adalah ajang yang penuh tekanan dan harapan dari seluruh masyarakat. Banyak yang berharap agar Nova bisa memaksimalkan kesempatan ini untuk memperlihatkan kualitas dan strategi terbaiknya, sekaligus memperkenalkan pemain-pemain muda potensial yang akan melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Saya pikir, dengan dukungan dan kepercayaan penuh dari PSSI, serta evaluasi yang matang, Nova akan mampu menghadapi tantangan ini dengan semangat yang tinggi. Bahkan jika memang benar bahwa ini akan menjadi perjalanan terakhirnya di Timnas U17, hal ini bisa menjadi momen yang sangat emosional, sekaligus bersejarah, baik untuknya maupun untuk tim yang sudah dipersiapkan dengan baik. Piala Dunia U17 bukan hanya sekedar turnamen, tapi bisa menjadi batu loncatan menuju posisi yang lebih besar lagi di dunia sepak bola Indonesia. Untuk Nova Arianto dan tim yang ia latih, ini adalah momen yang luar biasa untuk membuktikan diri. Keberhasilan yang sudah dicapai sejauh ini adalah bukti nyata bahwa kerja keras dan dedikasi membuahkan hasil. Piala Dunia U17 2025 bukan hanya tantangan besar, tapi juga kesempatan besar untuk meninggalkan warisan yang tak terlupakan bagi sepak bola Indonesia. Ini adalah saatnya untuk memberikan yang terbaik, untuk bertarung di level dunia, dan membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di pentas internasional. Jangan ragu untuk memberikan segalanya, karena setiap perjuangan dan setiap pengorbanan akan membawa dampak yang luar biasa. Tidak hanya untuk tim, tetapi juga untuk masa depan sepak bola Indonesia. Jika ada tantangan, hadapi dengan keyakinan dan semangat. Setiap langkah ke depan adalah kesempatan untuk tumbuh lebih besar. Untuk Nova, ini adalah waktu untuk mengukir sejarah. Dan untuk pemain-pemain muda, ini adalah momen untuk menunjukkan bahwa mereka siap untuk bersinar di dunia yang lebih besar. Bekerjalah dengan hati, karena saat kita mencintai apa yang kita lakukan, hasilnya tidak akan pernah mengkhianati. Jangan pernah berhenti bermimpi, terus maju, dan yakinkan
bahwa setiap detik di lapangan adalah langkah menuju impian yang lebih tinggi.